Halo guys, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tentunya tetap selalu berbahagia. Dan karena kondisi lagi PPKM, kita membatasi kegiatan. Jadi ya, sekarang aku lagi di rumah, di studio di rumah. Ada keyboard, ada gitar, ada drum di sana. Sekarang kita masuk ke edisi kedua, Ngobres, ngobrol seputar goes. Yes. Dan sekarang yang mau kita obrolin adalah racun road bike, guys. Yes, racun road bike. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi aku tuh dulunya tuh MTB, guys. Mainnya tuh selalu di MTB. Dan memang akhir-akhir ini sudah mulai nyemplung ke road bike gitu kan. Ya, biasalah cari variasi gitu kan. Nah, tapi disclaimer ya, ini aku cerita berdasarkan apa yang aku rasakan, apa yang aku alamin, dan apa yang aku pikirkan. Nah, mungkin dari apa yang aku obrolin ini, walaupun ini edisinya ngobrol seputar goes, dan nggak ada teman ngobrolnya, tapi nggak apa-apa. Minimal aku bisa cerita, dan mungkin bisa menjadi sebuah masukan buat teman-teman sebelum nyemplung ke road bike. Oke? Nah, yang pertama, kita masuk mengenai pembelian road bike. Road bike itu kan variannya tuh banyak gitu kan, mulai dari harga sekian, spek begini, spek begitu gitu kan. Waduh, banyak banget lah pokoknya. Pada waktu aku mulai mau membeli road bike, yang aku pikirkan pertama itu adalah budget, guys. Budget. Seperti yang teman-teman tahu, perbedaan antara sepeda mahal dan sepeda murah itu adalah ini, guys. Oke? Dia di situ. Nah, teman-teman bisa pilih mau beli sepeda mahal atau mau beli sepeda murah. Nah, itu aku udah galau, guys. Udah galau, beneran galau. Aduh, gimana ya mau beli yang mana gitu kan? Akhirnya aku putuskan adalah beli yang tanda kutip murah. Nah, awal-awal aku tuh berpikir aku nggak bakal upgrade lah. Ngapain upgrade? Udah pakai yang standar aja. Yang penting perkuat di fisik aja. Yang penting kalau rame-rame masih bisa ngikutin. Pemikiranku tuh apanya gitu aja, guys. Bener gitu aja. Nggak ada pemikiran upgrade ini, upgrade itu. Nggak ada, guys. Pokoknya di awal tuh pokoknya beli sepeda, pakai genjot, udah jalan. Gitu aja pemikirannya. Sederhana. Sesimpel itu pemikiranku. Cuman pada waktu kita udah mulai terjun, rame-rame dengan peleton, rame-rame dengan temen-temen yang sepedanya macem-macem gitu kan. Nah, ini baru kita mulai racunnya, guys. Yang kedua yang kita persiapkan adalah perlengkapan road bike. Dari mulai yang kita pakai dulu, ada helm, ya kan, ada jersey, ada celana, ada sepatu, ada kaos kaki. Pokoknya yang kita pakai lah. Ada kacamata juga, gitu kan. Nah, mulai dari atas sampai ke bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu juga variannya banyak, guys. Teman-teman mau beli yang harga segini ada, teman-teman mau beli harga segini ada. Jadi kembali lagi tergantung teman-teman maunya kemana. Kenapa? Karena zaman sekarang sepeda itu udah menjadi sebuah lifestyle, udah menjadi sebuah tanda kutip fashion. Jadi kalau perlengkapan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanda kutip nggak culture atau kurang culture gitu sebutan teman-teman di road bike gitu ya, itu rasanya gimana gitu kan, rasanya gimana gitu kan. Nah, ini yang kedua, guys. Lalu yang ketiga, dari sepeda yang udah kita beli tadi, itu kan kondisi pasti semuanya itu dapetnya standar. Nah, di sepeda sendiri pun kita perlu mempersiapkan pernak-perniknya, guys. Yang pertama, kita perlu cyclofoam, udah pasti. Mau merek A, merek B, merek C, banyak lah merek ya kan. Kita perlu cyclofoam. Lalu yang kedua, kita perlu cadence sensor, oke? Kita perlu speed sensor, kita perlu power meter, kita perlu heart rate sensor. Jadi aksesoris yang untuk dipakai di sepeda dan di badan kita itu juga banyak gitu kan. Jadi nggak cuma satu doang. Kalau dulu di MTB, saya patokannya itu cuma kilometer, udah cukup gitu aja, guys. Nggak ada mikir-mikir yang lain. Nah, sekarang pada waktu udah nyemplung di road bike, ternyata wow, kok perintilannya kok lumayan gitu ya. Nah, itu yang ketiga, guys. Yang keempat, kembali seperti tadi aku bilang, nggak ada rencana upgrade ini itu, nggak ada. Pokoknya genjot aja gitu kan. Pada kenyataannya racun itu mulai masuk, guys. Tetap ada upgrade juga. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa aja yang aku udah upgrade. Yang udah aku upgrade, yang pertama itu aku upgrade chainring, guys. Jadi ke oval.
bisa dilihat di videonya di sini. Oke. Yang kedua, aku ganti BB menjadi BB seramik guys. Videonya juga bisa lihat di sini. Ini. Yang ketiga, aku ganti puli RD ke yang seramik juga guys. Videonya bisa lihat di sini. Kenapa aku ganti? Karena dalam perjalanannya ternyata mau nggak mau aku harus mengambil pilihan ini. Kalau enggak, aku akan ada efek yang lain. Nah, efek-efeknya apa? Teman-teman bisa lihat di video-video yang tadi. Oke? Nah, jadi secara prinsip kalau kita udah terjun ke road bike, ini aku berdasarkan apa yang aku alami gitu ya. Karena tadi aku udah sempat sampaikan bahwa sepeda sekarang itu adalah udah menjadi lifestyle, udah menjadi sebuah fashion. Bukan hanya sekedar pure olahraga, no gitu kan. Jadi pada waktu kita nyemplung di road bike, kita harus tetapkan hati kita nih, mau kemana. Karena kalau kita nggak tetapkan hati kita, itu embel-embelnya itu perintilannya itu banyak guys, dan itu menghabiskan 000 yang banyak juga gitu kan. Makanya buat temen-temen kalau sudah nyemplung ke road bike, mungkin baru yang awal-awal gitu kan, kayak aku nih juga, aku termasuk kategori awal di road bike, pemula lah, newbie di road bike gitu kan. Jadi makanya aku bisa cerita apa yang aku rasakan, yang aku alamin, karena aku termasuk kategori yang aku nggak peduli soal upgrade apa-apa tuh pada awalnya, tapi pada akhirnya upgrade itu tetap harus dijalankan gitu. Jadi kita pilihannya mau seperti apa. Yang pasti kalau untuk teman-teman ini nyemplung ke road bike, mungkin yang newbie gitu kan, kalau yang udah senior ya mereka sudah tahu lah arahnya mau kemana gitu kan. Kalau buat kayak aku nih yang newbie di road bike itu kan arahnya masih bingung nih, road bike-nya mau kemana. Alhasil road bike-ku jadi road bike anti mainstream ya kan. Teman-teman bisa lihat videonya di sini. Road bike anti mainstream, alhasil jadinya begitu kan. Nah, cuman memang di pemikiran aku selalu tetapkan adalah aku tujuan road bike kan itu adalah untuk pure olahraga. Jadi aku nggak terlalu memusingkan soal fashion gitu kan. Perlengkapan juga aku beli juga yang tanda kutip harganya ya nggak terlalu wah-wah juga gitu kan. Ya masih oke lah, masih minimalis gitu kan. Cuman kalau teman-teman termasuk kategori orang yang tanda kutip, waduh dia begitu masa aku begini, dia begitu masa aku begini, waduh hati-hati guys, nolnya bisa keluar makin banyak guys. Makanya tetapkan pilihanmu pada waktu kamu mulai mau nyemplung ke road bike. Ada beberapa orang yang bilang bahwa road bike ini loh kok jadi mahal, cuman gowes gliding doang kok jadi mahal gitu kan. Karena perintilannya juga nolnya bisa banyak, sepedanya sendiri juga nolnya bisa banyak. Jadi tergantung kita itu maunya ke arah yang mana gitu kan. Mau ambil yang nolnya banyak atau mau ambil yang nolnya secukupnya. Nah, tadi pilihan semua ada di tangan kalian. Ya, aku hanya menyampaikan beberapa hal yang aku alami, yang aku rasakan. Kira-kira seperti itulah di dunia road bike. Jadi ya, itu tadilah yang aku rasakan guys sejak aku mulai nyemplung di road bike. Jadi buat teman-teman kalau ingin coba nyemplung di road bike, persiapkan arahnya mau bagaimana supaya di tengah perjalanan nggak galau guys. Karena racunnya itu bisa menyebar, bisa juga ditahan. Tergantung kitanya mau seperti apa. Oke, aku rasa segitu dulu edisi ngobrol seputar goes hari ini seputar road bike. Dan tentunya buat teman-teman jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan apapun kondisinya jangan lupa bahagia. Goes cuy!